Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar di tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran ke-1 pada muatan bahasa Indonesia dan IPA. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Mari kita belajar. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Jenis makanan hewan. Nah, perlu kita tahu bahwasannya hewan juga seperti manusia yang membutuhkan makanan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya makan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani, terutama petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Nah, beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti kata atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing.
Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, dari dua gambar tersebut, manakah yang herbivora? Satu adalah gambar seekor sapi dan yang satu adalah gambar beruang. Ya, tepat sekali. Sapi adalah hewan herbivora, sedangkan beruang adalah hewan omnivora. Selanjutnya, kita akan belajar penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada karnivora, herbivora, dan ketiga omnivora. Penggolongan jenis hewan atau binatang berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3, yaitu herbivora sebagai hewan pemakan tumbuhan, karnivora hewan pemakan daging atau hewan lainnya, dan omnivora hewan pemakan segalanya. Hewan pemakan tumbuhan atau herbivora memiliki ciri antara lain. Bagi hewan herbivora, terutama yang berukuran besar, biasanya memiliki gigi seri yang biasa digunakan untuk memotong makanan sebelum dikunyah. Biasanya menggunakan gigi geraham. Tidak memiliki gigi taring, memiliki gigi geraham dengan permukaan yang lebar dan bergerigi. Ada juga yang tidak memiliki gigi melainkan memiliki tembolok. Fungsi tembolok hampir sama dengan gigi geraham. Nah, di situ ada contoh seekor sapi yang besar. Selain itu, di sini ada beberapa contoh hewan herbivora. Ada badak, anoa, kuda, tapir, unta, jerapah, gajah, dan lain sebagainya. Bisa dilihat sendiri. Berikut adalah contoh hewan herbivora. Selanjutnya yang akan kita belajar adalah hewan pemakan daging atau hewan lainnya. Hewan pemakan daging disebut karnivora. Ciri-ciri karnivora antara lain memiliki gigi taring yang kuat yang berfungsi untuk mengoyak daging. Ada pula yang memiliki bisa atau racun, seperti kelompok ular. Biasanya memiliki indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran yang sangat baik. Berikut adalah contoh hewan karnivora. Ada ikan piranha, ada burung elang, ada cheetah, ada serigala, harimau, dan singa. Selanjutnya, hewan pemakan segala atau omnivora. Ciri-ciri hewan omnivora antara lain yaitu susunan giginya memiliki 3 macam. Gigi geraham untuk mengunyah makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan, gigi seri untuk memotong makanan. Contoh omnivora adalah ayam dan beruang. Ayam makan jagung, padi, dan juga cacing. Beruang makan ikan juga dedaunan. Contoh lain adalah bebek, babi, tikus, monyet, dan musang. Berikut adalah contoh hewan omnivora. Selanjutnya kita akan belajar tentang ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Dalam pelaksanaannya, terkadang kita mengalami kesulitan dalam menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Hal ini jelas karena memang setiap paragraf ini punya komponen yang unik. Ada 4 cara cepat dalam menemukan ide pokok paragraf. Namun sebelum lanjut ke cara menemukan ide pokok dalam paragraf,
ide pokok punya nama lain. Yang pertama pokok pikiran, yang kedua pikiran pokok, yang ketiga gagasan utama, dan yang keempat gagasan pokok. Sebenarnya istilah-istilah ini intinya sama-sama ide pokok, cuma memang berbeda dari segi istilah saja. Empat cara menemukan ide pokok. Cara yang pertama, bisa mengambil langsung dari kalimat utama. Yang kedua, mengurangi kata tidak perlu dalam kalimat utama. Yang ketiga, membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Dan yang keempat, menyimpulkan isi paragraf. Kita coba di cara pertama, mengambil kalimat utama. Di sini ada sebuah teks. Kereta api adalah alat transportasi darat yang paling disukai masyarakat. Banyak orang dan barang yang dapat diangkut dengan ongkos yang lebih murah. Naik kereta api lebih nyaman. Selain itu, kita dapat menikmati pemandangan yang indah di sepanjang perjalanan. Dari paragraf ini, kita tentukan kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada awal ataupun akhir paragraf. Kita lihat dulu di awal dan di akhirnya. Setelah itu, apakah ada kata repetisi atau pengulangan dari kalimat pertama? Kereta api. Ternyata muncul kata kereta api di kalimat ketiga. Dari sini kita langsung tentukan saja bahwasannya kalimat utamanya berada di awal. Langsung dari kalimat utama kita ambil sebagai ide pokok. Ide pokok paragraf ini adalah kereta api adalah alat transportasi darat yang paling disukai masyarakat. Cara kedua, mengurangi kata tidak perlu dalam kalimat utama. Ada sebuah teks. Hari ini, 22 September adalah Hari Badak Sedunia. Peringatan Hari Badak diadakan untuk melihat hasil dari upaya menyelamatkan hewan langka ini. Dalam rangka Hari Badak Sedunia tahun 2016, World Wildlife Fund atau disingkat WWF Indonesia menyatakan bahwa kondisi badak Sumatera tak sebaik badak Jawa. Kita langsung tentukan. Di sini ada repetisi kata badak. Banyak sekali kata badak yang muncul dalam paragraf ini. Ini membuktikan bahwasanya kalimat utamanya berada di awal. Ketika kalimat utamanya adalah hari ini, 22 September adalah Hari Badak Sedunia. Apakah dalam menentukan ide pokoknya harus ditulis semuanya? Ada bagian yang memang kurang perlu ditampilkan dalam ide pokok. Bagian mana? Kira-kira? Nah, benar. Kata hari ini boleh dihilangkan. Karena ide pokok ini yang penting saja. Yang sekiranya kurang penting ditampilkan, tidak usah ditampilkan. Ide pokok untuk paragraf kedua ini adalah tanggal 22 September adalah Hari Badak Sedunia. Selanjutnya, cara ketiga, membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Ada sebuah paragraf. Banyak terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut terjadi di perairan Sabang sampai Merauke. Total kerusakan tersebut diperkirakan sudah mencapai 46%. Apabila kalimat utamanya adalah banyak terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan, kita tinggal balik atau simpulkan saja dari kalimat utamanya. Maka dari itu, ide pokok dari paragraf ini adalah kerusakan terumbu karang di perairan Indonesia.
Dari kalimat banyak terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan, kita balik saja menjadi kerusakan terumbu karang di perairan Indonesia, atau kita simpulkan saja supaya susunan kalimatnya lebih mudah untuk dipahami. Kita lanjutkan. Dan cara keempat bisa dengan menyimpulkan isi paragraf. Ada sebuah paragraf. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Kita tentukan dulu kalimat utamanya. Dari paragraf ini, kalimat utamanya adalah hewan ini adalah sapi. Apakah kalimat utama tersebut bisa kita jadikan ide pokok? Tentu sangat kurang tepat ya apabila kalimat ini dijadikan ide pokok. Maka dari itu, kita harus simpulkan paragrafnya. Dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir, paragraf ini membahas tentang ciri-ciri sapi. Berkaki 4, termasuk hewan herbivora, menjadi komoditas pokok di Indonesia, dan saat Idul Adha hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Dari situ kita tahu bahwasannya paragraf ini menjelaskan tentang ciri-ciri sapi. Maka dari itu, paragraf ini ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.